Halo para pengendara, ini adalah Dipal S07 dan kami sedang mengikuti media drive bersama Dipal ke Garut, Jawa Barat. Dan kemarin kita sudah berkendara bersama mobil ini dari Jakarta hingga ke Garut hari ini. Dan sekarang sudah hari kedua, jadinya mobil ini sudah kita rasakan sebetulnya. Dari perjalanan melewati tol MBZ, terus juga melewati jalan yang berliku di Kamojang, dan ketika menuruni Kamojang ke kota Garut. Seperti apa rasanya? Stay tune terus. Nah, sekarang kita sudah berada di kabin belakangnya dari Dipal S07 ya. Kita pertama kali di trip ini itu coba duduk belakangnya dulu. Kenapa? Karena kita mau lewatin MBZ. Jadi seperti apa rasa berkendara dari SUV-nya Changan ini di MBZ. Dan surprisingly, ini tuh kerasnya pas. Jadi tidak terlalu empuk yang kayak EV asal Tiongkok lainnya yang biasanya mental-mentul di sini. Tapi di sini sedikit lebih keras. Makanya duduk di belakang ini juga cenderung lebih stabil gitu ya, nggak terkocok-kocok di belakang. Dan juga kerebahan joknya ini surprisingly oke loh. Jadi dia di sini bisa diatur ya. Oke, ini udah paling rebah ini. Ini nggak terlalu apa sih namanya? Nggak terlalu selonjor, tapi nggak terlalu tegak juga. Jadi pas. Memang nggak bisa yang selonjor banget yang sampai bikin tidur gitu. Tapi gini aja tuh udah cukup relax gitu. Posisi duduknya natural dan juga nggak yang lebay gitu recline-nya. Dan juga kalau misalnya legroomnya kita masih dirasa kurang, ternyata di panel AC yang ada di tengah sini itu kita bisa memajukan jok penumpang depan. Jadi kalau misalnya di depan kosong itu bisa dimajukan. Selain itu juga bisa ngatur AC dari sini, bahkan bisa nutup si panoramic shade-nya dari belakang juga. Jadi nggak perlu ngomong sama penumpang depan atau driver gitu ya, kita bisa tutup sendiri kalau kita ingin lebih adem. Dan juga di bagian belakang sini juga banyak amenities yang cukup oke gitu ya, kayak speakernya di sini, grill speakernya bagus ya dengan logo Dipal. Lalu juga ada semacam hood panel di bagian armrest ini yang kelihatan sangat mewah, dan kita juga dapat USB-C untuk ngecas. Nah, di sini juga ada armrest yang dia ngambil porsi dari jok tengah. Jadi dia bukan kayak armrest yang cuman bagian kepotong sedikit doang. Ini bener-bener full jok tengah tuh diambil gitu sama dia. Jadi bener-bener lebar si armrestnya ini. Dan efeknya memang kalau orang yang punya paha yang besar kayak gua gini, mungkin nggak terlalu lega gitu rasanya. Mungkin agak terasa kegencet di bagian sini. Tapi efeknya adalah ketika kita nyenderin tangan, itu tuh sangat pewek gitu. Jadi di bagian sini tuh ya kayak lagi naik pesawat gitu lah, pesawat business jet gitu ya, yang cukup relax dan selonjor di bagian sini. Jadi kita bisa menikmati perjalanan bersama Dipal S07 ini. Nah, sekarang kita akan update lagi ketika kita sudah sampai tujuan kita. Kita akan break dulu di Bandung, baru nanti kita akan sampai Garut. Stay tune terus. Nah, sekarang kita sudah kelar lunch di Bandung. Kita mau coba duduk depan yang motor seperti ini. Cukup unik sih ya, kayak gini. Nah, seperti ini dalamnya. Seperti apa bagian interiornya dari si Dipal S07 ini. Di sini juga ada tulisan Dipal. Tuh. Why not introduce me your smart assistant? Keren banget yang tadi kita bilang sunshine screen ini. Jadi kayak bunga matahari ya, dia bisa nengok-nengok gitu. Jadi sebelah kanan kan kosong, dia langsung miring ke kiri. Nah, untuk ngaturnya itu ada kayak shortcut di bagian sini. Tuh bisa di tengah, lebih ke driver, dan juga Sorry, bukan sunshine. Sunflower. sunflower, sorry. Ya, yeah, thank you Alex. You. Dia bisa nengok kanan kiri gitu ya. Yeah, because we are the sunshine. Yes, you are, brother. You are sunshine, my lovely sunshine. Oke, kita gantian dulu sama Alex. Tadi Alex sudah nyetir. Ya, jadi sunflower screen ini bisa gitu, bisa godek-godek, bisa geleng-geleng. Terus juga pastinya dia ada
Android Auto, CarPlay, navigasi bawaan, cooler seat pastinya ada, AC-nya juga komplit, dan ventilasi AC-nya dia digital ya, jadi bisa swing kayak kipas angin rumah gitu. Sirkulasi udara gitu-gitunya cukup basic sih. Drive mode, bisa custom, navigasi bawaan, komplit sih ini mobil. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini dia jalanan menuju Kamojang Eco Park. Jadi kita tadi habis dari Bandung. Rear wheel drive. Kayaknya Jason asik sekali nih OTW bersama Dipal X07. Mantap, kita OTW ke Kamojang. Ya, udah mau deket Garut nih. Tadi jalannya begini terus nih, kelok-kelok. Sempit pula tuh, ada yang udah di depan banget. Di depan di depan gimana? Di belakang. Seru ya. Wah. Ini sih asik sih sebetulnya. Mobilnya sih apa ya? Cukup set ya. Ya, ngikut handlingnya, nurut gitu. Kanan kiri handlingnya lumayan. Ini gue nggak tahu ya. Nih gue sebagai passenger gitu ya, di bagian depan agak ngerasa agak kelebaran mobilnya. Menurut lo gimana? Yang nyetir? Berasa. Oh, okay. Memang berasa mobilnya tuh lebar. Oke. Jadi emang sebetulnya karena jalannya aja yang agak kecil gitu ya. Bisa. Oke, jadinya Gitu juga. kalau misalnya jalannya agak lebar dikit mungkin akan lebih PW gitu ya. Pas. Nah, sekarang sudah mulai berkabut dan makin naik terus nih guys. Tadi ada pelang katanya gunakan gigi satu, Jess. Wah. Suram sih ini. Wah. Kabut pol sih. Oh, kabutnya udah mulai ya. Curam banget. Ini curam sih. Lebih curang dari tanjakan Moladin. Moladin basah. Ini juga basah sih. Lagi bahasa. Oh, Moladin kayaknya lebih curam lagi deh. Gitu ya. Ini sih pol sih. Oke, karena berkabut kita pakai rear fog lamp. Benar sekali. Mana nggak mau? Guys. Nah, mapback mana? Oh, kiri bener. Mewah nih. Ya. Lihat aja Lex. Keren. Nah, sekarang kita sudah ada di Kawah Kamojang ya. Jadi ini sudah hampir mendekati kota Garut dan bisa dilihat ya, tebal banget kabutnya. Ya, jadi kita sudah sampai bersama Dipal S07 ini. Modelnya ganteng ya. Jadi kebetulan kita belum pernah mengulas secara penuh ya di YouTube. Jadi mari kita bahas secara singkat gitu dengan visualisasi yang agak seadanya ya, karena ya mobilnya depan kabut gitu. Jadi modelnya cakep ya, serba meruncing, sangat modern, khas mobil dari China. Dan juga dia nggak terlalu yang ngejar desain ala-ala coupe, jadi masih agak tegak sedikit walaupun ya sudah cukup melandai gitu. Di bagian depannya juga di sini kayak ngeruncing di bagian bumpernya. Dan khasnya mobil modern zaman sekarang, dia punya split headlamp. Jadi di bagian atas ini ada DRL dan juga lampu senja. Nah, ini ada headlampnya, sudah auto high beam juga pastinya. Nah, kalau yang di versi China-nya, atau mungkin di sini ada tapi belum nyala gitu ya, di panel yang di bawah headlamp nih, itu kayak bisa nyala dan kita bisa customize si patternnya. Tapi kurang tahu kalau lagi seperti ini bisa nyala apa enggak. Dan juga kalau lanjut ke samping, velgnya juga udah cukup besar. Di sini untuk ukuran bannya itu 255/45 R20. Oke, jadi wajar kalau dia bantingannya agak sedikit keras karena velgnya juga cukup tebal. Ada over fender, wajar. Nah, karena ini yang belum terlalu full spec banget ya, kayaknya kalau di China di sini tuh ada kamera. Jadi mungkin untuk sistem autopilot yang lebih canggih gitu ya. Tapi di sini hanya ornamen saja. Untuk spion dia modelnya di pedestal seperti ini. Terus juga door handle-nya elektrik seperti ini. Pastinya juga ada emergency release dan dia frameless untuk kedua pintu depan dan belakang. Charging port ada di belakang kiri, jadi masuk chargernya atau charging station itu bisa
mundur. Of course dia AC Type 2 dan DC CCS2. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Cakep juga dengan lampu belakang yang memanjang dan ada desain yang serupa dengan lampu depannya. Nah, uniknya di bagian logonya ini dia nyala juga. Jadi dia kayak ada lampu remnya gitu. Sedangkan kalau lagi mati dia silver. Jadi unik juga ya. Nah, untuk bagian belakang ini walaupun dia cukup menukik, enaknya kita dikasih rear wiper. Jadi nggak kesusahan. High stop lamp juga unik ya. Dia modelnya kayak berlian gitu di bagian tengahnya. Bagian belakang of course ada aksen diffuser. Di sana juga ada beberapa unit lagi. Nah, akhirnya kedapatan juga giliran berkendara si Deepal SO7 ini. Nah, seperti apa rasanya? Well, kalau tadi gue dapetnya pas bagian turun ya dari arah Garut ke arah Bandung ini, ternyata ini juga bisa menguji kestabilan dari mobil ini, karena kan seperti kita tahu dari Garut ke Bandung itu jalannya tuh lebih ke jalan antar kota yang masih single track gitu ya, yang masih 2 lajur doang, dan mobil ini tuh cukup cukup set gitu untuk nyalip truk dan juga untuk hindari motor gitu dari warga lokal. Jadinya dia punya kelincahan yang cukup oke gitu. Dan untuk tenaganya juga menurut kita sih ini sangat cukup, karena dia punya baterai yang cukup besar juga. Dia hampir 80 kWh, tepatnya 79,97 kWh. Jenisnya NMC ya, jadi bukan LFP kayak kebanyakan mobil asal China. Dan dia motornya tuh ada di belakang, jadi dia rear wheel drive. Nah, untuk tenaganya dia 215 HP dan 320 Nm. Klaim jarak tempuhnya 560 km standar NEDC, dan juga kemarin udah kita uji dari Jakarta ke Garut. Jadi rutenya itu seperti biasa ya, kita ke Bandung dulu untuk makan siang dan lalu lewat Buah Batu, lalu lewat jalur selatan untuk ke Garutnya. Kita mampir dulu ke Kamojang yang dimana sangat dingin ya untuk nanjak-nanjak gitu, dan itu juga lumayan mempengaruhi range dari baterai gitu ya, karena suhunya yang cukup dingin, walaupun dia memang gak sedingin itu sih. Tapi overall kita tuh sampai di Garut dengan baterai sisa 40% ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih ya. Jadi masih ada sisa jarak tempuh di 200-an kilometer, yang dimana itu sangat cukup banget untuk kita berkendara sampai balik ke kota lagi gitu ibaratnya. Jadi kalau kita mau liburan di Garut dari Jakarta, kita masih bisa tuh ke tol lagi gitu ibaratnya untuk ketemu rest area dan ngecas gitu, atau mungkin ya cari hotel yang ada chargernya kayak tempat kita kemarin gitu. Jadinya enaknya dari mobil listrik itu adalah ya kita nggak perlu nyari pom bensin sebetulnya kalau dipikir-pikir gitu ya, untuk di di pedalaman gitu ya, minimal pasti ada listrik gitu. Jadi insya Allah aman. Nah, enaknya juga mobil ini tuh punya karakter suspensi yang cenderung stiff. Nah, ini di lajur kanannya tol Padalenyi kan agak gelombang nih, tapi gelombangnya tuh nggak lebay gitu. Jadi dia nggak mental-mentul, dan ketika kita ngelewatin sambungan jalan yang agak ngayun gitu ya, kalau di mobil lain mungkin agak ngayun, di sini enggak. Jadi walaupun dia di dalam kota itu nggak seempuk si kompetitor lainnya yang sama-sama asal China, dia ada benefitnya di jalan tol karena dia nggak terlalu ngayun-ngayun, bahkan sampai mentok stopper gitu ya, karena ada beberapa mobil yang sampai mentok stopper. Nah, ini enaknya dia tuh nggak gitu. Jadi ya udah sekali ngayun udah selesai gitu, nggak ada lanjutannya gitu. Dan juga untuk kekedapan kabin, mobil ini bisa dibilang cukup prima, walaupun bahkan ada yang bilang terlalu kedap gitu, karena ada rasa sedikit sedikit pusing gitu ketika duduk di belakang, mungkin karena dia aerodinamikanya bagus ya. Kalau nggak salah seingat gue itu coefficient of drag-nya 0,28, jadinya kalau di kecepatan tinggi seperti ini
ini lagi di 90 km per jam, suara angin tuh nggak senampar SUV pada umumnya gitu, dan pastinya nggak ada suara atau getaran kayak mobil ICE, bensin ataupun diesel gitu ya. Jadinya kita tuh agak terasa sedikit disoriented gitu kalau misalnya kelamaan pakai mobil ini. Ya mungkin itu hanya tuningan dari aerodinamikanya aja gitu. Jadinya dia enaknya kedap, tapi mungkin buat beberapa orang dia agak unik gitu rasanya. Jadi nggak biasa gitu. Jadi kayak semacam ada something lah gitu rasanya. Nggak senatural kayak mobil bensin atau diesel. Tapi itu bukan hal yang buruk sih ya. Mungkin memang butuh pembiasaan aja. Yang mungkin jadi catatan kalau dari gue pribadi itu adalah bentuk jok depannya yang menurut gue itu kurang bagian depan itu support pahanya itu kurang naik sedikit. Jadi dia nggak ada head adjuster untuk di bagian penopang paha depannya. Jadi beberapa posisi tubuh ya, kayak contohnya buat gue gitu ya, joknya itu agak ngelonjor gitu. Jadi kurang nopang si pahanya sedikit gitu. Tapi other than that hampir nggak ada isu. Paling ya khasnya mobil China gitu ya, dia minim banget tombol fisik, yang dimana itu agak disayangkan karena ya kembali lagi sekarang udah mulai banyak pabrikan mobil yang sekarang malah kembali ke tombol fisik. Dan ya kalau dari gue sih berharapnya di PAL juga begitu gitu ya, karena ya hal yang basic kayak ngatur spion, ngatur AC itu kan kadang butuh mengalihkan mata ya kalau kita pakai layar ini. Walaupun dia tadi punya sunflower screen yang bisa ngetilt ke arah pengemudi, tapi tetap lebih intuitif kalau pakai tombol gitu, tombol fisikal ya terutama. Walaupun memang ini tergantung preferensi juga ya, buat Anda yang suka lebih minimalis gitu ya dengan layar, itu mungkin akan lebih suka yang seperti ini, karena emang ini interiornya minimalis sekali. Dia nggak ada layar instrument cluster kayak di mobil biasa yang ada di bagian balik balik setir gini, melainkan dia hanya mengandalkan augmented reality heads up display yang lumayan besar ya. Jadi dia punya ukuran, kalau klaim di Chang'an itu di 55 inci, walaupun dia sebetulnya nggak segede itu ya, karena emang field of vision dari HUD-nya aja yang bisa lega gitu. Karena layarnya ini aja dia cuma 15,6 inci, sedangkan heads up display-nya klaimnya bisa lebih lebar. Karena ya tadi kita mandangnya tuh ke kaca, bukan ke panel layar yang ada di bagian balik setir gitu. Dan overall sih kurang lebih itu aja yang baru bisa kita sampaikan, karena ya ini media drive yang cukup singkat. Bahkan ini aja kita udah mau jalan balik ke Jakarta menggunakan Wush ya, jadi kita gantian sama BX2 sekarang baru jam 11 ya. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk kita pinjam unit dari Chang'an untuk kita ulas di PAL SO7 yang lebih proper lagi, mungkin akan kita lakukan dengan lebih niat gitu ya. Ya kurang lebih segitu dulu untuk ulasan singkat dari si PAL SO7 media drive ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau penyampaian review. Terima kasih baiklah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka, komen di bawah, dan subscribe channel kami apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id, serta follow media sosial kita, ada Instagram dan TikTok, dua-duanya di @berdot_kendara. Gue Ruswanto Raffi pamit dulu. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye bye.